Susun dengan barusan yang kita baca dari surat Yasin. Kenapa sih begitu banyak umat Islam, orang Islam yang dalam banyak acara dan kesempatan itu kok selalu yang dibaca surat Yasin? Di dalam kitab namanya kitab Khazinatul Asrar. Kitab Khazinatul Asrar. Ada begitu banyak fadilah dan keutamaan surat Yasin. Kemarin Mas Uji sedikit bercerita kalau ada salah satu yang PKN itu diganggu, kesurupan. Tentu menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Ada apa denganmu? Seperti ini. Jenengan bekerja di Hotel Dafam, tentu kepengine ya uli kerja sing sehat, waras, slamet, ora diganggu nangari sapa kerjanya nyaman. Tapi bahwa percaya dan tidak percaya, dalam Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa di sekeliling kita itu ada makhluk ghaib. Ada makhluk ghaib yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi ada. Dan itu bisa di mana saja. Maka dalam hal bekerja sebaiknya harus dengan niat yang baik. Sebab apa? Bekerja itu juga bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi yang namanya ibadah itu tentu bukan hanya sekedar sholat. Maka bekerja itu kalau diniati ibadah, itu juga bagian dari ibadah. Walaupun semua pekerjaan tentu berkaitan dengan ini, berkaitan dengan materi. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Bekerjalah, bahwa setiap diri itu bekerja sesuai dengan skillnya masing-masing. Jenengan dari berbagai latar belakang, tentu jauh-jauh hari itu sudah punya cita-cita, sudah punya tujuan. Kalau sekolahnya di perhotelan, ya kerjanya nangari hotel. Yang dipelajari itu hal-hal yang berkaitan dengan melayani tamu, hotel dan lain sebagainya, ya kerjanya nangani hotel. Lah kalau jurusannya perhotelan, kok jenengan kerjanya nangani bangunan, ya orang cocok. Sebab apa? Bukan skillnya. Maka selama bekerja tentu berharap kerjanya sih selamat. Nah, surat Yasin yang kita baca itu, Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Jadi Al-Quran 30 juz itu ada 114 surat. 114 surat itu yang menjadi hatinya itu adalah surat Yasin. Kita manusia hidup itu terdiri dari berbagai organ tubuh. Kepala dengan bagiannya masing-masing. Di kepala ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, nang jero
mulut benar kono ya ana gigi, ana ilat, pernah di tubuh ada tangan, ada darah, belum di dalam dada. Jero dada apa isinya? Kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Tuh lagu Mansur. Belum kaki. Nah, anggota tubuh semuanya itu kemudian yang menjadi kunci apa? Adalah hati. Adalah hati. Maka baik dan tidaknya manusia adalah pancaran dari hati. Nempok wong kada dasar no watine alane, padahal sing elek wong tapi nek karo wong hatine awake. Sirik, iri, dengki, jahil metaki, klani tek. Halo. Hati. Nah, Al-Qur'an 30 juz itu hatinya ada pada surat Yasin. Hatinya ada pada surat Yasin. Maka kalau disebutkan dengan lebih lengkap, kalau Yasin qalbul Qur'an wal Fatihatu afdalu min suwaril Qur'an. Jadi kalau Al-Fatihah itu adalah afdalu suwaril Qur'an, maka disebut juga dengan ummul kitab, induknya kitab, induknya Al-Qur'an. Kalau ayat yang ada dalam Al-Quran adalah sayyidatu ayil Quran, adalah ayat kursi. Jadi kalau induknya Al-Quran ada pada Al-Fatihah, qalbul Quran adalah surat Yasin, sayyidatu ayil Quran. Dari 6.666 ayat itu, ayat yang paling jos gandos tentang kotok adalah ayat kursi. Maka di mana-mana yang dipajang itu ya ayat kursi, sebab itu adalah seutama-utamanya ayat. Monggo Pak saya. Ya Allah. Ki mumpung aja napane dadi kudu dilayani dengan sempurna. Tapi nanti kasih ngobrol ngaji. Alhamdulillah. Kembali kepada surat Yasin adalah qalbul Quran. Disebutkan wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani 10 marratin. Jadi kata sabda Rasul, barang siapa yang membaca surat Yasin sepisan baik satu kali saja, mau kan sepisan? Satu kali saja, Allah akan menulisnya seperti menghatamkan Al-Qur'an, qiraatal Qur'ani 10 marratin, 10 kali. Satu kali baca Yasin ditulis seperti menghatamkan 10 kali Al-Quran. Main apa orang? Main. Ini yang menjadi alasan kenapa semua momen itu selalu berkaitan dengan Yasin, sebab ini dalilnya. Dan ini bukan versi Google sompan. Mau sing orang ngerti bae lah Yasin yang ada pirang-pirang lihat pirang-pirang, tapi Yasin is the best. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda juga kaitan dengan keutamaan surat Yasin. Makanya tadi kenapa tak baca surat Yasin? Kalau berbicara masalah tafsir, nanti dengan buka YouTube saya. Itu saya kajiannya adalah kajian tafsir ini, kajian tafsir Al-Quran. Tulis wae Muslimun Cilacap iki. Iya. Ya jelas ngomong jangan ngomong promosi ya. Jadi nanti kalau pas dengan buka ini ya disubrek. Oh, sok bakar ya. Jadi kalau kajian ayat demi ayat, saya punya kajian rutin ya Al-Qur'anul Karim mulai dari ya 0 sampai sekarang si Masjid Agung sampai surat Al-A'raf. Kembali ke surat Yasin. Rasulullah bersabda seperti ini. Yasin 5 quri'at lahu. Yasin utawi surat Yasin iku 5 krono tujuan. Quri'at kang den waca apa lahu Yasin. Terjemah Indonesianya, Yasin itu bisa dibaca sesuai dengan tujuan orang yang membacanya. Jadi jenengan punya hajat apa saja, apa hajatnya? Sing ora duwe bojo-bojo, yang belum punya jodoh, bismillah mengkon yang ndang bojo, baca surat Yasin.
Dalilnya apa? Tetap lillahi ta'ala. Kata Rasul, sabda Rasul, udiyat lahu, akan dijabahi. Maka kenapa semua hal selalu dengan Yasin? Ini pinternya ulama zaman dulu mengajak umat, mengajak manusia. Ora usah sing anggota apa. Coba bayangkan kalau jenengan cerita ajak, pokoknya sekali dulu harus hatam 10 kali. Apa mana 10 kali sepisan ben dulu udah kerika. Ya sih ora kerja mata Quran tok, tapi 1 kali baca surat Yasin 10 kali hataman. Apapun yang dituju, ya apalagi yang membaca ini banyak, akeh. Ya kayak di pegawai hotel, gagah-gagah kayak santri. Wah, campur tadi Yasin bareng. Maka mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran, ini memang sudah rumus yang bersifat natural. Di mana satu majlis itu dibacakan Al-Quran, maka yang aura yang ada di dalamnya nanti biasanya auranya malaikat. Jadi bahasa kasarnya belis yang melebu, tapi ya lebih kayak malaikat. Halo, maka silakan rumah semoga apapun, kalau penghuninya itu tidak ibadah, orang tahu sembahyang, orang tahu membaca Quran, semalam gue maksiat, kalau ya, setan ya belisnya betah nih, belisnya betah, ya. Tapi kalau untuk, nah, kira ruang fitness, gue fitness yang gue fitness, kayak gitu ngasih dari majlis tani, kalau jangan TOPBGT, top banget pokoknya. Yasin 5 Quri'at lah. Yasin itu bisa dibaca sesuai dengan tujuan orang yang membacanya. Apapun hajat kita, apapun hajat panjenengan, secara personalnya kepengen apa, maka bacakan surat Yasin. Tendensinya lillahi ta'ala. Kemudian gini, memasuki tempat-tempat yang dikatakan jam pedi, orang anak ceritane sing jenengane kena kono ya hantu dan semacamnya pengen arep mateni pok. Dene kan ngadepi wong sing ya. Alah, ora mati ora, paling-paling semasa maput tok. Nah, ayo iku ya. Enggak ada bos lah, wah. Ora bakal mateni ora. Jantungnya, Pak. Jantungan nih ya. Pak kenapa? Maka gini, nyuwun sewu, jenengan ya ketika mau bekerja, kepengen tak ijazahnya apa orang ya? Ini ijazahnya langsung Al-Quran ini. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wassami'ul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu doa ketika mau memasuki tempat apapun sing medeni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, dengan nama zat Bismillahilladzi la yadurru, orang bahaya ini tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan ketika namanya disebutkan di dalamnya. Jadi kalau sudah atas nama Allah itu tidak ada yang bisa membahayakan kita, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi sekiranya medeni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, nih, fil ardi yang ada di bumi, wa la fis sama'i, dan tidak ada yang di langit, wa wassama'u, tidak ada yang bisa mengganggu kita ketika kita selalu membawa asma Allah. Maka sesungguhnya yang namanya makhluk gaib itu, mereka itu simpelnya seperti ini. Maka kalau bisa
walaupun ya kamar itu nggak dipakai, walaupun hanya 5 watt CM, lampunya dinyalain. Ini bedanya dunia sana dengan dunia kita. Kalau dunia kita ya, kalau peteng ya peteng, padang ya padang. Kalau alam gaib itu sana itu ya, di mana karena kalau padangnya ya, nah karena peteng. Tapi nek anu ki peteng, caranya padang. Maka kenapa tempat-tempat tertentu gudang? Yang ngirit sih ngirit, tapi aja dipateni. Ngirit sih ngirit, tapi aja dipateni. Pateni ngirit, jadi pisrone. Berarti ini kayak saya langsung berudak semaput ya. Jadi kayak gitu. Jadi tempat-tempatnya apa aja ya. Jadi kamar itu walaupun hanya sekedar lampu panjer, lampu tidur dinyalain. Apalagi dalam waktu yang lama, betah nih, betah, seneng kok asik. Aku punya tempat peraduan. Makanya ketika masuk, jadi kan ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nek angin bahasa Jawa nek Bismillahirrahmanirrahim. Nyong arep nyambut gawe go nafkahi anak bojoku, ora ganggu ngono, ora apa-apa kono. Aku sing penting ya ora usah diganggu. Nyong pengen kerja sing bener. Ki juga mengko tamune akeh kok jeneng